Halo semua, jumpa lagi di video terbaru channel Lensa Tanah Air. Channel ini akan membahas tentang seputar tanah air tercinta guys, dan berita-berita aktual lainnya yang berhubungan dengan Indonesia. So, jangan lupa subscribe ya guys. Pada video kali ini kita akan membahas tentang besarnya PDB Indonesia yang masih menjadi nomor satu di ASEAN. Dan apa saja faktor-faktor yang menjadikan Indonesia tetap bertengger di puncak klasemen dengan pendapatan bruto terbesar di ASEAN. Jadi jangan lupa simak video ini sampai akhir agar kalian tidak salah paham guys. Oke, seperti yang kalian tahu, Indonesia berhasil menjadi peringkat pertama negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara saat ini. PDB yang dihasilkan Indonesia diperkirakan mencakup sepertiga total PDB ASEAN. Adapun PDB ASEAN memiliki nilai total sebesar 3,9 triliun dolar Amerika Serikat sepanjang 2021 atau sekitar 3,6% dari PDB global. Bagi Indonesia sendiri, PDB-nya berada di angka 1.390 miliar dolar Amerika Serikat sehingga menjadikan ASEAN sebagai kawasan ekonomi terbesar kelima di dunia. Hal ini didukung pula dengan jumlah populasi di kawasan ASEAN yang mencapai lebih dari 650 juta jiwa. Dan sebelum lanjut, apakah kalian tahu apa bedanya PDB secara umum dan PDB per kapita guys? Produk domestik bruto atau PDB dalam bahasa Inggris sering disebut Gross Domestic Product atau GDP. GDP adalah perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama bagi aktivitas perekonomian nasionalnya. Tetapi pada dasarnya GDP atau PDB mengukur seluruh volume produksi dari suatu wilayah negara secara geografis. Sedangkan PDB per kapita adalah ukuran uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau suatu wilayah geografis tertentu guys. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Perekonomian Indonesia di tahun 2022 kemarin mampu tumbuh solid di angka 5,3% year over year dan ditargetkan akan meningkat pada tahun ini guys. Dengan demikian, posisi gross national income Indonesia naik dari lower middle income menjadi upper middle income country. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Banyak negara-negara dunia ketiga yang sudah puluhan tahun bahkan mendekati satu abad hanya berhenti sebagai negara berpenghasilan menengah. Artinya mereka terjebak pada middle income trap. Itulah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya jawab tegas, kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Perekonomian global sendiri pada tahun 2023 ini diperkirakan masih akan mengalami sejumlah tantangan seperti tensi geopolitik, inflasi global, tingkat suku bunga yang tinggi, hingga resiko pengetatan likuiditas. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat yang sejati akan lebih lama diraih dibandingkan dengan negara kecil dengan penduduk yang sedikit, seperti tetangga kita guys, Singapura maupun Brunei Darussalam. Tetapi kalau kita berpikir ke depan, penduduk yang besar bukan merupakan halangan dalam mencapai kesejahteraan suatu negara. Justru ini akan menjadi keberkahan bangsa itu sendiri guys. Sumber daya yang melimpah akan menjadi trigger besar dalam kemajuan ekonomi. Lantas apa saja yang menyebabkan pendapatan domestik bruto Indonesia naik pada tahun ini guys?
Berikut ini kami rangkum faktor-faktor yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini naik. Nomor 1 adalah industri pengolahan. Sektor ini naik sebesar 17,88%. Hal ini tentu merupakan capaian atau prestasi seluruh masyarakat Indonesia di tengah terpaan kondisi global yang tidak menentu, guys. Bahkan trennya semakin menguat dikarenakan konflik berskala global baru meledak. Otomatis impor dan ekspor menjadi terhambat dan tidak lancar seperti tahun-tahun sebelumnya, guys. Yang kedua adalah sektor pertambangan. Sektor pertambangan mengalami peningkatan sebesar 13,47%. Kenaikan harga batu bara di tingkat global berdampak positif pada beberapa provinsi, guys. Misalnya di Sumatera Selatan, sektor pertambangan mengalami kenaikan sebesar 25,88%, guys. Angka yang cukup besar, guys. Hal ini juga disebabkan karena Indonesia mulai memiliki industri pertambangan secara mandiri, ya guys, karena sudah banyak mengakuisisi perusahaan tambang asing. Kalau kalian penasaran, bisa cek di video sebelumnya yang membahas tentang perusahaan tambang asing yang berhasil diakuisisi oleh Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan hilirisasi bahan mentah dalam negeri, guys. Hal ini menjadi alasan mengapa pada sektor ini pendapatan bruto kita mengalami kenaikan yang cukup besar. Nomor 3, sektor transportasi dan pergudangan. Sektor ini naik sebesar 25,81%. Namun sumbangsinya masih berada di bawah pertanian, perdagangan, dan konstruksi. Ya, mungkin kalau kita bisa lihat pada tahun kemarin kenaikan pendapatan dari sektor ini dikarenakan kebiasaan belanja online mulai ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ya guys ya. Jadi banyak drive-thru yang beroperasi saat ini. Ketetapan pemerintah mengenai pembatasan COVID yang mulai longgar, kantor-kantor kembali beroperasi secara luring, dan diperbolehkannya mudik tahun ini juga menambah siklus perputaran ekonomi dari sektor ini, guys. Nomor 4 yaitu sektor konstruksi atau real estate. Walaupun agak loyo di tahun 2020 karena pandemi, sektor konstruksi real estate mengalami kenaikan. Peran penting dari sektor tersebut dibuktikan melalui konstruksi terhadap PDB pada tahun kuartal ketiga tahun 2022 yang mencapai 9,14% untuk konstruksi dan 2,47% untuk real estate. Sektor real estate memiliki keterkaitan langsung terhadap 95 sektor perekonomian dari total 185 sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Sektor utama yang berkaitan langsung sebagai input ke sektor real estate yaitu sektor bangunan dan sektor jasa persewaan, yang mana proporsinya sudah mencapai 48% dari total input yang dibutuhkan dalam sektor ini. Pada tahun 2022, Lem FEB UI menyebut tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 9,54%. Apabila sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan dihilangkan, tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antar keduanya sebesar 7,83%. Sektor ini disinyalir berkontribusi besar dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Nomor 5, sektor pertanian. Performa sektor pertanian nasional terbukti masih solid dan tahan guncangan kendati sedang dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi dan tekanan krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertanian jadi sektor ketiga yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto atau PDB kuartal pertama tahun 2023, yakni mencapai 12,91%. Dengan jenis komoditi andalan ekspor Indonesia yakni karet, kopra, inti sawit, minyak sawit, kopi, kakao, dan rempah-rempah. Produksi ini disinyalir akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena semakin majunya alat dan infrastruktur pertanian yang ada di Indonesia.
Selain beberapa faktor di atas, Indonesia juga kembali dipercaya memegang ketuaan ASEAN pada tahun 2023 ini dan sekaligus menjadi peluang Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Mengangkat tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, Indonesia menunjukkan kemampuan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan. Dan menurut data, tingkat perdagangan ASEAN dan negara-negara mitra juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, mencapai 34% dalam dekade terakhir. Sementara itu, nilai investasi asing yang masuk ke ASEAN pada tahun 2021 sampai 2023 mencapai USD 179 miliar dolar dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor keuangan dan asuransi sebesar 32%. Dari sisi inflasi, mayoritas negara ASEAN juga berada di bawah level inflasi global pada tahun kemarin. Hal ini menjadi tantangan Indonesia sebagai pemimpin ASEAN pada beberapa tahun ke depan. Dan akankah ASEAN akan bersaing dan menjadi kiblat baru perekonomian dunia? Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar. Dan sekian video kali ini, jangan lupa like jika Anda suka dan komen untuk memberikan kritik saran untuk channel ini guys. Thanks for watching dan sampai jumpa.